Bu Ani, kalau kita melihat di prolegnas ini tax amnesty sudah masuk meskipun menurut anggota DPR ini mendadak. Namun di sisi lain kita lihat undang-undang perampasan aset justru tidak masuk lagi dalam prolegnas. Ibu lihat urgensinya sebesar apa sih tax amnesty ini, apalagi kalau dibandingkan dengan undang-undang perampasan aset? Baik Mbak Neke, jadi kita juga sama mendapat informasinya ya bahwa ini dari usulan Balek ya, sebetulnya Badan Legislatif DPR yang kemudian ini menjadi usulan Komisi 11. Sampai hari ini kan sebetulnya kita juga belum dengar nih pernyataan resmi pemerintah terkait apakah itu nanti betul akan dibahas di 2025. Jadi kalau saya berpegang pada tidak berandai-andai lah apakah ada atau tidak ada, tidak berandai-andai. Kenapa? Karena satu pegangan kita adalah pernyataan resmi pemerintah seperti apa dalam konteks prolegnas 2025 ini. Itu yang pertama. Kedua, dalam konteks public policy, Mbak. Kalau kita bicara public policy itu orang pasti akan melihat konsistensi dari policy, konsistensi dari kebijakan. Mengapa konsistensi itu penting? Karena di sana ada kredibilitas, ada membangun trust begitu. Dan kita ingat betul pada saat tax amnesty yang pertama yaitu 18 Juli 2016 ya kalau tidak salah sampai 31 Maret 2017. Jadi periode 2016-2017 itu kan pemerintah juga mengatakan soal trust. Kita membangun trust, kita membangun database karena nanti kita akan masuk kepada kerjasama internasional atau kaitannya dengan keterbukaan informasi. Nah, di sana berarti kan ada informasi mengenai aset dan lain sebagainya. Itu sebetulnya. Dan kedua, pada saat tax amnesty yang kedua di Januari 2022 sampai Juni 2022 kan juga ada pernyataan resmi pemerintah bahwa tidak akan lagi memberikan program pengampunan pajak. Jadi kalau saya posisinya ada karena belum ada pernyataan resmi dan soal public policy itu konsistensi kaitannya dengan pernyataan, kaitannya dengan pelaksanaannya itu menjadi penting bahwa mestinya pemerintah akan betul-betul melihat apakah ini menjadi urgent. Begitu melihat banyak hal tadi kaitannya juga dengan apa yang disampaikan pemerintah pada tax amnesty pertama dan kedua. Itu posisi saya Mbak, jadi saya lebih memilih untuk mengatakan tidak ingin berpolemik dengan tax amnesty karena memang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai hal ini. Walaupun sudah ada ya di dalam draftnya, tetapi kan draftnya ini nanti juga akan subject to pembicaraan kembali di dalam pemerintah. Itu pertama Mbak Anneke. Monggo. Baik, iya Ibu Ani, kalau kita melihat ke belakang tax amnesty yang pertama ketika periode Presiden Joko Widodo saat itu di 2016 hingga 2017 dan tax amnesty kedua berikutnya di 2022. Artinya kalau memang ada tax amnesty jilid 3 ini selama 10 tahun terakhir ini sudah ada 3 tax amnesty begitu. Tapi Ibu sendiri menilai seperti apa kesuksesan tax amnesty jilid pertama dan kedua sebelumnya? Kalau kita lihat datanya Mbak, sebetulnya kan ada beberapa ya tujuan tax amnesty begitu ya. Yang paling utama sebetulnya end goal-nya itu adalah kepatuhan. Kepatuhan wajib pajak sehingga kemudian DJP, Direktorat Jenderal Pajak punya data yang lengkap mengenai wajib pajak yang akan digunakan untuk data analisis nantinya. Nah, data analisis ini kaitannya nanti juga pengawasan dan enforcement di dalam pelaksanaan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan pajaknya begitu. Itu yang paling pertama. Kalau kita lihat dari sisi misalnya penghasilan pendapatan ya, pajak penghasilan atau istilahnya adalah PPh-nya ya. Pada tahun 2017 yang awal itu kan nilainya tidak terlalu besar juga ya, kira-kira di angka sebentar saya lihat 114,02 triliun ya. Kira-kira itu angkanya 69% dari targetnya. Waktu itu targetnya 165 triliun di tax amnesty pertama. Kemudian di tax amnesty kedua kan juga PPh-nya uang tebusan yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan itu kan angkanya di sekitar 60 triliun. Jadi ini datanya. Tetapi saya sampaikan tadi ini adalah tujuan antaranya, tujuan akhirnya sebetulnya adalah nanti
kaitannya dengan kepatuhan. Seberapa jauh kemudian DJP menggunakan data-data yang sudah dimasukkan oleh wajib pajak baik di dalam TA1 maupun TA2 untuk analisis kepatuhannya. Ini sebetulnya yang kita dorong. Mengapa ini menjadi penting, Mbak? Karena Kementerian Keuangan kan sebetulnya akhir tahun ini juga akan melaunch ya Cortex ya. Kalau kita tahu Cortex itu ada 2 tuh di Cortex itu. Satu kaitannya dengan perbaikan organisasi dan administrasi perpajakan serta IT system. Nah, kalau ini dilakukan, Kemenq kan juga mengatakan bahwa itu bisa menghasilkan kenaikan 1,5% dari GDP, tax ratio-nya. Kemudian yang kedua akan dilakukan juga kaitannya dengan perbaikan policy dan regulasi. Itu kira-kira akan 3,5% dari GDP. It means kalau kita total itu bisa 5%. Kalau rata-rata tax ratio kita ini beberapa tahun terakhir kan levelnya di 10% ya. Ada 10,3, 10,2, 10,1, batas bawahnya 10,09. Artinya kalau kita bisa naikkan tadi potensi ya mendekati 5% dari GDP itu kan angkanya menjadi sekitar 15%. Kita tidak bicarakan pada saat ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan mengenai Cortex ini kan tidak bicara juga soal tax amnesty yang ketiga begitu. Jadi sebetulnya dalam konteks tax ratio kalau ini dikerjakan tadi dengan datanya di analisis, kemudian tadi perbaikan IT, regulasi, pengawasan, 15% itu sesuatu yang bisa diperoleh dari analisis teman-teman di DJP. Jadi itu Mbak, kalau saya melihat dari situasi itu, sehingga tadi saya katakan bahwa kalau ditanya Bu Andi tax amnesty ketiga, saya mengatakan pernyataan resminya pemerintah belum ada dan saya yakin pemerintah akan menjaga konsistensi dari regulasinya karena di sana ada kredibilitas dan trust begitu. Ini supaya tidak menimbulkan polemik ya Mbak, karena kita juga saat ini sebetulnya sedang pada situasi untuk bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi misalnya di kuartal 4. Karena di kuartal kita Q3-nya kan 4,9%. Kita tinggal 2 bulan nih November Desember. Kemudian kita juga punya data deflasi yang 6 bulan berturut-turut. Walaupun kemarin inflasi, tapi kan inflasinya 0,07 apa 8%. Dan year to date-nya inflation-nya di angka 0,7. Dan ini relatif rendah. Kita punya banyak isu begitu. Jadi menurut saya mungkin pemerintah pasti akan juga melihat kembali mana prioritas yang akan didahulukan dalam policy, karena policy itu implikasinya kan harus ada tindak lanjutnya, ada policy responnya dan lain sebagainya. Demikian Mbak Anneke. Baik.